dari orang-orang yang memilih PKB dan Partai Nasdem itu ternyata mayoritasnya lebih condong kepada Pramono dan Rano Karno. Padahal dua partai ini kan katanya ada di Kim. Harusnya datangi ini dulu gitu. Tapi kan Ridwan Kamil ya selain sombong nampaknya manja gitu kan. Selamat malam semuanya. Persaingan di Pilgub DKI Jakarta ternyata berlangsung sangat keras sekali. Karena hari ini salah satu lembaga survei yang cukup besar dan cukup dipercaya oleh masyarakat hari ini menjadi korban dari keras dan panasnya Pilgub DKI Jakarta. Karena beberapa waktu lalu ada dua lembaga survei yang sama-sama turun ke lapangan bertanya kepada masyarakat untuk mendapatkan data terkait Pilgub DKI Jakarta. Tapi kemudian ketika dua lembaga survei berbeda ini datang dan kemudian melakukan survei di range waktu yang cukup bersamaan, itu ternyata hasilnya sangat jauh sekali berbeda. Yang pertama adalah dari survei Poltreking yang memuat data bahwa Ridwan Kamil ini suaranya mencapai 51% gitu ya. Sehingga secara otomatis Ridwan Kamil punya peluang atau kans untuk bisa memenangkan Pilgub DKI Jakarta cukup satu putaran. Sementara lembaga survei yang lain yakni LSI itu ketika mereka melaksanakan survei dan dengan metode yang juga sama-sama benar gitu ya, ternyata hasil atau datanya itu berimbang. Antara Ridwan Kamil dengan Pramono Anung ini datanya sama-sama di bawah 40% suara. Itu sekitar 36 dan 37% gitu ya. Jadi persaingannya itu sangat sengit, tipis sekali meskipun Pramono itu cukup unggul sedikit 1%. Dan karena ada dua lembaga survei yang kemudian memuat data yang jauh sama sekali berbeda gitu ya, padahal melaksanakan surveinya ini di waktu yang bersamaan dengan masyarakat Jakarta yang juga sama, inilah yang kemudian menimbulkan pertanyaan. Ini mana yang benar gitu ya? Karena dua lembaga survei berbeda melaksanakan survei sama-sama di Jakarta dengan metode yang sama dan kemudian ternyata hasilnya berbeda. Ini mana yang benar? Apa Ridwan Kamil emang 51% atau sebenarnya ini persaingan antara Ridwan Kamil dengan Pramono ini masih sangat sengit sekali. Dan karena ini memunculkan pertanyaan dan perdebatan, akhirnya dilakukanlah analisa oleh Persepi, yakni lembaga yang menaungi keduanya. Setelah dianalisa, dibongkar semua datanya, ternyata memang dari data-data lembaga survei Poltreking ini dianggap bermasalah. Sehingga kemarin Poltreking kemudian mendapatkan sanksi atau hukuman dari Persepi. Sehingga dari LSI gitu ya, ini bisa dibilang adalah survei atau data yang mendekati kebenaran atau sesuai dengan kenyataan hari ini di Pilgub DKI Jakarta. Dan setelah ribut-ribut ini selesai atau diselesaikan dalam kesimpulan Persepi, itu hari ini muncul satu lembaga survei yakni dari Kompas yang juga memuat data yang kurang lebih sama dengan LSI. Meskipun suara dari Pramono Anung dan Rano Karno ini sudah naik lagi gitu ya. Kalau dari LSI itu kan bedanya cuma 1%, dan dari Kompas hari ini itu sudah naik sekitar 4% bedanya dibandingkan Ridwan Kamil dan Suswono. Sehingga ya nampaknya memang data-data dari LSI lah yang kayaknya benar gitu ya. Karena dari Kompas juga sama kok. Yang berbeda sendiri cuma Poltreking. 51% katanya gitu ya. Jadi ya dari sini kita bisa melihat bahwa memang kesimpulannya suara dari Ridwan Kamil ini stagnan atau cenderung menurun. Dan apa yang dilakukan oleh Poltreking yang memunculkan data bahwa Ridwan Kamil katanya suaranya 51% atau diambang kemungkinan menang satu putaran di Pilgub DKI Jakarta ini ternyata gagal untuk mempengaruhi masyarakat DKI Jakarta. Karena setelah disurvei oleh Kompas ternyata nggak sebegitunya gitu. Malah Pramono Anung dan Rano Karno lah yang suaranya naik lagi lebih dari 4% bedanya dibandingkan Ridwan Kamil dan Suswono. Sehingga karena ini Poltreking ini dianggap gagal mempengaruhi masyarakat, karena masyarakat kita kan cenderung ingin pilih yang menang gitu ya, yang bisa menang satu putaran supaya nggak ribut, supaya nggak berkelanjutan dan sebagainya gitu ya. Setelah ini gagal dan ternyata situasinya hari ini Pramono Anung justru tambah naik dan tetap bisa
unggul dari pasangan Ridwan Kamil dan Suswono meskipun masih cukup sengit gitu ya. Itulah yang kemudian nampaknya membuat poltreking ini jadi kayak kayak malu sendiri gitu ya. Dia udah disanksi, dihukum sama Persepi, ya udah kemudian ternyata dari survei Kompas menunjukkan angka yang mirip dengan LSI atau terjadi kenaikan suara kepada Pramono dan Rano Karno gitu ya. Makanya hari ini poltreking kemudian mengumumkan bahwa mereka mundur dari Persepi. Padahal ngapain mundur gitu? Kalau dia tahu benar ngapain mundur gitu? Kalau dia tahu benar, dia melakukan metode yang sudah benar, pertahankan dong gitu ya. Kalau dia mundur hari ini itu kan menunjukkan bahwa memang selama ini dia main-main dengan data-data yang mereka lakukan. Gitu. Tapi selain situasi di Jakarta yang sudah berubah cukup drastis gitu ya, kalau kita bandingkan bulan Agustus lalu itu kayaknya Ridwan Kamil itu nggak tertandingi gitu ya. Pramono ini siapa? Banyak orang nggak kenal. Oke lah Seskap, oke lah menteri, oke lah politisi senior gitu ya. Tapi di Jakarta itu kan banyak orang nggak kenal masih gitu ya. Dan kemudian orang bertanya-tanya kenapa Pramono Anung, kenapa bukan Ahok, kenapa bukan Anies dan seterusnya gitu ya. Tapi hari ini ternyata Ridwan Kamil yang sebelumnya begitu diunggulkan, hari ini mendapatkan perlawanan sangat sengit dan bahkan setidaknya sampai hari ini sudah bisa dikalahkan oleh Pramono Anung. Dan selain lembaga survei yang kemudian menjadi tumbal atau kemudian pergi pamit dari Persepi gitu ya, kayaknya beberapa partai politik pendukung Ridwan Kamil juga ikutan pamit. Meskipun pamitnya itu nggak tertulis gitu ya. Kalau poltreking kan tertulis tuh, kita pamit dari Persepi. Kalau partai-partai yang lain ini pamitnya itu diem-diem gitu ya. Pamit tapi diem-diem. Bahkan PKS pun nampaknya di Jakarta menurut data survei di Kompas itu tidak terlalu solid untuk Ridwan Kamil dan Suswono. Padahal wakilnya udah Suswono nih gitu ya. Tapi tetap nggak terlalu menarik perhatian dari para pemilih PKS gitu. Dan dalam situasi yang seperti ini, di mana suara Ridwan Kamil itu stagnan atau bahkan cenderung menurun gitu ya, ini Ridwan Kamil dalam beberapa waktu lalu itu kan malah justru mendatangi Prabowo Subianto dan mendatangi Pak Jokowi gitu. Dengan harapan ya kalau Ridwan Kamil sudah ketemu dengan Prabowo, sudah ketemu dengan Pak Jokowi, selanjutnya maka semua partai seperti PKB, Nasdem, PAN, P3, PSI, PKS gitu ya, Golkar itu juga bisa dikerahkan dan digerakkan untuk kembali solid mendukung Ridwan Kamil. Harapannya itu nanti suaranya bisa naik atau bisa menyaingi Pramono Anung dan Rano Karno. Tapi ternyata nggak bisa. Kayaknya nggak ada langkah konkret yang dihasilkan dari pertemuan itu. Karena pertemuan yang dilakukan oleh Ridwan Kamil dengan menemui Prabowo Subianto atau menemui Pak Jokowi, ini adalah satu pertemuan yang tidak bisa mengubah situasi politik di DKI Jakarta gitu. Dan karena Ridwan Kamil menemui Prabowo dan Pak Jokowi, ini kemudian dikomentari oleh Sekjen PDI Perjuangan Pak Hasto Kristianto, dan Pak Hasto bilang bahwa dalam situasi survei Pilgub DKI Jakarta di mana hari ini pasangan Pramono dan Rano Karno itu sudah unggul, tiba-tiba Ridwan Kamil mendatangi Pak Jokowi dan Prabowo. Ini adalah satu mentalitas orang-orang yang kalah dan lemah. Dan Ridwan Kamil kayaknya nggak terima gitu ya. Dia tetap bilang bahwa semua data elektabilitas itu saya di atas. Ridwan Kamil itu menang. Coba cek datanya. Padahal yang memenangkan Ridwan Kamil cuma poltreking. Itu pun sudah hari ini dibuktikan bahwa data atau metodenya itu dianggap ada masalah. Sehingga data-data yang dihasilkan itu kemudian jadi kurang bisa dipercaya. Jadi ketika Ridwan Kamil bilang dengan sombongnya elektabilitasnya masih unggul gitu ya. Padahal yang mengunggulkan dia cuma satu lembaga survei yang bermasalah tadi. Ini kan menunjukkan bahwa orang yang ya seharusnya dalam situasi yang seperti sekarang itu kan memotivasi dirinya sendiri gitu. Bukan kemudian merasa tetap di atas, tetap besar, tetap menang gitu ya. Padahal udah kalah. Ya tapi ya memang apa ya, kalau kalian cek deh,
kalau kalian cek dari cagup-cawagup di provinsi yang lain gitu ya, ketika lembaga survei kemudian memunculkan data bahwa mereka itu masih tertinggal dan sebagainya, mereka termotivasi. Oh, iya kita termotivasi untuk meningkatkan gitu kan. Kita akan menaikkan determinasi dan solidnya masyarakat atau relawan dan organisasi partai di daerah gitu ya. Itu kan biasanya yang mereka sampaikan. Tapi Ridwan Kamil enggak. Dia bilang elektabilitasnya, data-datanya buka aja. Masih tinggian saya. Padahal udah kurang gitu. Jadi memang kesombongan Ridwan Kamil ini adalah satu kesombongan yang memang ya mudah sekali kita baca gitu ya. Karena kalau dia bisa memahami dengan situasi yang hari ini mesin politik itu nggak berjalan gitu ya, mestinya kan yang didatangi itu adalah ketua-ketua partai. Seharusnya gitu ya. Ya soalnya tuh harus ke ketua-ketua partai, mulai dari yang paling kecil dulu, PSI gitu ya. P3, PKB, Nasdem, itu datang itu satu-satu. Ya Caimin, Surya Paloh, karena dua partai ini yang nampaknya sangat berpengaruh di DKI Jakarta secara pemilihan gitu ya. Karena dari orang-orang yang memilih PKB dan Partai Nasdem itu ternyata mayoritasnya lebih condong kepada Pramono dan Rano Karno. Padahal dua partai ini kan katanya ada di Kim. Harusnya datangi ini dulu gitu. Tapi kan Ridwan Kamil ya selain sombong nampaknya manja gitu kan. Wah males ribet banyak gitu ya. Datangi satu-satu ke Bahlil lagi. Wah capek. Dia kan wakil ketua umum Partai Golkar. Masa datang ke ketua PSI. Ketua P3 ya kan nggak level katanya kan. Mungkin gitu ya bayangan saya gitu. Jadinya ya Ridwan Kamil hanya mendatangi Prabowo Subianto dengan Pak Jokowi karena merasa selevel gitu ya. Jadi dengan harapan setelah datang ke Prabowo dan Pak Jokowi ini bisa dikerahkan semua partai untuk kembali mendukung Ridwan Kamil. Tapi ya nggak bisa lah. Orang kalau nggak bisa berusaha ya kayak gini gitu. Harusnya datengin ke ketua-ketua partainya. Dan soal kesombongan Ridwan Kamil yang sekarang sudah kalah gitu ya, sudah bisa diimbangi atau dikalahkan oleh Pramono dan Rano Karno. Sebenarnya bagi saya pribadi itu bukan hal yang baru gitu. Saya melihat Ridwan Kamil ini udah sejak lama lah banyak kasusnya gitu ya. Di Instagram kan ada tuh dia sampai komen, sampai membuat salah seorang staf atau pekerja sampai dipecat tuh hanya gara-gara pesan dari Ridwan Kamil. Ada tuh. Yang kalau ada nyinyir ke dia itu dipin komennya supaya diserbu. Jadi keangkuhan dan kesombongannya itu sudah lama. Dan saya dulu sempat mendengar di tahun 2019 kalau nggak salah gitu ya. Saya mendengar bahwa cerita kesombongan Ridwan Kamil ini sudah sampai ke tingkat elit. Semua orang tuh udah tahu gitu. Bahkan ketika waktu itu ada bahasan soal capres ataupun cawapres atau penerus Presiden Jokowi itu siapa gitu ya. Karena saya dulu sempat di KSP beberapa tahun dan diskusi ini terjadi gitu, dan dalam tim yang yang saya ikuti itu sempat muncul satu kesimpulan bahwa Ridwan Kamil ini sombong gitu. Karena ketika tim ini lapor kepada presiden waktu itu gitu ya, terkait penerusnya, terkait capres cawapresnya, karena waktu itu belum ada Maruf Amin, waktu itu belum gitu ya, belum dicawapreskan. Kemudian kan muncul beberapa pilihan gitu. Nah, Ridwan Kamil ini masuk dalam salah satu kriteria atau orang yang diusulkan sama dengan Emil Dardak gitu. Ridwan Kamil, Emil Dardak, pokoknya yang muda-muda lah gitu. Nah, tapi ketika ini sampai ke diskusi dengan presiden gitu ya, waktu itu muncul satu kesimpulan bahwa Ridwan Kamil ini sombong menurut Pak Jokowi. Jadi ya pinter mungkin gitu, tapi ya sombong, jadi ya Pak Jokowi itu kurang suka lah dengan Ridwan Kamil gitu ya. Jadi ya setelah itu nggak adalah nama Ridwan Kamil dalam kemungkinan cawapres di 2019 lalu atau menjadi penerus Presiden Jokowi. Dan sebenarnya Pak Jokowi lebih suka dengan Emil Dardak waktu itu karena sebagai pemuda yang cukup potensial, yang bagus, yang secara kepemimpinan atau dasar-dasarnya itu juga bagus. Tapi ini Emil Dardak ada masalah dengan partai gitu ya, masuk ke Demokrat. Padahal
Karir politiknya kan sebelumnya di PDI Perjuangan, kemudian loncat ke Demokrat, itulah yang kemudian membuat Emil Dardak ini jadi nggak menarik lagi karena sudah ada cacat di sana sehingga tidak bisa lah untuk menjadi pimpinan nasional apalagi menjadi presiden gitu. Jadi ya kalau hari ini Ridwan Kamil menunjukkan sikap yang begitu angkuh dan sombong gitu ya, udah kalah masih ngerasa menang dan seterusnya, itu bukan cerita baru karena memang nampaknya sudah sejak dulu gitu ya. Jadi ya selesailah cerita Ridwan Kamil dengan segala kesombongannya ini gitu ya. Karena dia bahkan nggak mau ketemu dengan ketua-ketua partai gitu ya. Kalau ketemu dengan top orang topnya mungkin mau gitu ya, tapi nggak mau susah payah, nggak mau melakukan konsolidasi dan sebagainya. Ya itulah yang memperburuk suasana atau keadaan di Pilgub DKI Jakarta. Dan bagi Pramono Anung dan Rano Karno ini justru menjadi berkah bagi mereka karena situasi di sebelah tidak baik-baik saja. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.